pastikan tidak bagaimana sebuah produk bisa sampai ke tangan kita dengan kualitas yang tetap terjaga. Nah, semuanya diatur dalam sebuah dokumen yang disebut dengan rencana operasional. Pada video kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang dapur kewirausahaan. Simak penjelasannya sampai habis ya. Nah, pada pembahasan pertama di sini kita akan membahas mengenai definisi rencana operasional. Di mana rencana operasional ini merupakan dokumen yang menjelaskan detail teknis tentang bagaimana sebuah perusahaan akan memproduksi barang atau jasa. Jika sebelumnya pada rencana pemasaran berfokus pada cara menjual, nah rencana operasional ini berfokus pada cara mewujudkan janji produk tersebut kepada konsumen. Selanjutnya ada beberapa komponen utama dalam rencana operasional. Yang pertama ada lokasi usaha, di mana pemilihan lokasi ini harus mempertimbangkan efisiensi biaya dan aksesibilitas. Yang pertama ada kedekatan dengan bahan baku, jadi bisa mengurangi biaya transportasi. Selanjutnya ada kedekatan dengan pasar, nah memudahkan distribusi ke konsumen. Dan yang terakhir ada ketersediaan SDM dan infrastruktur seperti air, listrik, akses jalan, dan jaringan internet. Komponen yang kedua mengenai proses produksi atau alur layanan, di mana menjelaskan langkah-langkah sistematis dari awal hingga produk siap di tangan konsumen. Seperti pada inputnya yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan prosesnya yaitu transformasi bahan mentah menjadi produk jadi. Dan outputnya yaitu produk berkualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Komponen yang ketiga yaitu kebutuhan aset tetap dan peralatan. Daftar inventaris yang diperlukan untuk mendukung operasional harian diantaranya ada mesin produksi, peralatan kantor, kendaraan operasional, serta teknologi dan perangkat lunak, misalnya sistem kasir atau POS atau perangkat lunak desain. Komponen yang terakhir yaitu manajemen rantai pasok, di mana wirausahawan harus menentukan dari mana sumber daya itu berasal. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia dalam operasional, di mana rencana ini juga mengatur siapa yang melakukan apa dalam kegiatan teknis. Misalnya pada struktur organisasi yaitu pembagian tugas yang jelas. Ada juga kebutuhan tenaga kerja yaitu jumlah karyawan yang dibutuhkan di bagian produksi, gudang, hingga pelayanan. Dan yang terakhir standar operasional prosedur yaitu SOP, di mana panduan kerja agar kualitas produk tetap konsisten meski dikerjakan oleh orang yang berbeda. Selanjutnya mengenai pengendalian kualitas. Jadi bagaimana perusahaan memastikan setiap produk itu memenuhi standar sebelum sampai ke konsumen. Contohnya dengan pemeriksaan bahan baku terlebih dahulu pada saat masuk, monitoring selama produksi, dan evaluasi akhir produk sebelum dikirim. Selanjutnya mengenai perizinan dan legalitas operasional, mana seorang wirausaha harus memastikan operasionalnya legal. Nah, di Indonesia ini, hal ini berkaitan dengan NIB, yaitu nomor induk berusaha, yang dimana identitas pelaku usaha yang dapat diurus melalui sistem OSS. Selanjutnya izin lingkungan, nah jika operasional berkaitan dengan limbah atau dampak lingkungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi produk, seperti izin PIRT, sertifikasi halal, atau BPOM untuk produk makanan dan kesehatan. Nah, pentingnya rencana operasional itu diantaranya untuk meningkatkan efisiensi, di mana untuk menghindari pemborosan waktu dan biaya. Kedua, menjamin konsistensi, di mana menjaga agar kualitas produk tetap sama setiap harinya. Ketiga, yaitu dasar perhitungan biaya, jadi membantu bagian keuangan dalam menentukan biaya pokok produksi. Dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko, di mana mengantisipasi hambatan teknis sebelum benar-benar terjadi. Mungkin cukup sekian pada video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau berkata. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali guys. Dadah.